Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salamia, mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 6, ingin mempresentasikan hasil penelitian proposal yang berjudul Pengaruh Lingkungan dan Kesadaran Diri terhadap Sikap Tawadhu Santri di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih Putri yang berada di Barabai, Kalimantan Selatan. Terbelakang. Pertama, lingkungan. Lingkungan adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap organisme. Faktor tersebut bisa berupa organisme hidup maupun variabel yang tidak hidup. Kesadaran diri. Kesadaran diri ialah keadaan di mana individu bisa memahami dirinya sendiri dengan tepat. Seseorang disebut memiliki kesadaran diri jika ia dapat memahami emosi yang ada pada dirinya yang sedang dia rasakan, kemudian kritis terhadap informasi yang tertuju pada dirinya. Kemudian dia bisa menyadari tentang keadaan dirinya secara nyata. Adapun akhlak ialah menurut Fakhruddin Ar-Razi secara bahasa kebiasaan. Adapun menurut istilah, akhlak itu adalah potensi untuk melakukan pekerjaan dengan mudah, baik itu potensinya positif maupun negatif. Adapun menurut Imam Al-Ghazali, akhlak diartikan sebagai ungkapan untuk keadaan atau sifat jiwa. Terbelakang. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama ialah bagaimana pengaruh lingkungan terhadap sikap tawadhu santri di Pondok Pesantren Ibnul Amin. Yang kedua, bagaimana pengaruh kesadaran diri terhadap sikap tawadhu santri di Pondok Pesantren Ibnul Amin. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh lingkungan dan kesadaran diri terhadap sikap tawadhu santri di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih Putri. Tujuan penelitian serta manfaat dan kegunaan penelitian. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh lingkungan dan kesadaran diri terhadap sikap tawadhu santri di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih Putri. Ya, adapun kegunaan penelitian ini terdapat 3 bentuk, yaitu teoritis, praktis, dan metodologis. Tujuan penelitian selanjutnya yaitu kajian pustaka. Di sini saya mengambil dari beberapa peneliti terdahulu tentang tawadhu, yaitu pertama Mahmud Muhammad Al-Khazandar, skripsinya yang berjudul tentang tawadhu atau rendah hati. Kemudian Ulfatul Munawwarah, skripsi mahasiswi psikologi Universitas Islam Yogyakarta yang berjudul Hubungan Antara Sikap Tawadhu dengan Kesejahteraan Psikologis pada Mahasiswa Santri. Kemudian ada lagi Ahmad Saiful Amal yang berjudul, ini di dalam jurnal beliau yang berjudul Pola Komunikasi Kiai dan Santri dalam Membentuk Sikap Tawadhu. Adapun Aan Sulisto, skripsi yang berjudul Pembentukan Sikap Tawadhu. Ada lagi Tony Mukhtar yang berjudul skripsinya yang berjudul Proses Pembentukan Sikap Tawadhu Anak di Lembaga Proses Pembentukan Sikap Tawadhu Anak di Lembaga Kesejahteraan oleh mahasiswa IAIN Surakarta pada tahun 2019. Landasan teori, di sini terdapat pengertian sikap tawadhu, yaitu tawadhu adalah sikap rendah hati yang merupakan lawan daripada sikap sombong atau takabur. Kemudian dengan begitu dengan pengertian tersebut, orang yang tawadhu adalah dia rendah hati, tidak mau memandang rendah orang lain atau tidak menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Kemudian indikator dari tawadhu itu pertama, mudah mengakui kesalahan dan kekurangan diri meskipun hal tersebut merusak reputasinya. Yang kedua, mudah menerima nasihat dari siapapun. Kemudian dia berterima kasih kepada orang yang memberi nasihat itu walaupun nasihat yang diberikan disampaikan dengan kurang baik. Kemudian dia tidak suka menghina orang lain dengan sebab kekurangan orang itu.
ini dalam urusan dunia, terlebih lagi dalam urusan akhirat. Kemudian terdapat dalam landasan teori juga implementasi tawaduk di lingkungan masyarakat. Yang pertama, orang yang tawaduk tidak suka dianggap penting oleh orang lain. Kemudian dia tidak bangga ketika orang lain menghormatinya, serta dia tidak malu duduk beserta orang-orang yang hina atau tidak sederajat dengannya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketawaduan. Pertama, orang yang bisa mendapatkan sikap tawaduk, pertama dia rajin bersyukur, menjauhi sifat riya, sabar, serta menghindari sikap takabur atau sombong itu sendiri yang merupakan lawan daripada sikap tawaduk. Kemudian